Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Zamzamiyatul Barokah. Teman-teman semua dimanapun berada, khususnya para penikmat sejarah. Tentunya kadang kita bertanya-tanya bagaimana sih sejarah itu terjadi. Ternyata simpel teman-teman. Sejarah itu terjadi adalah pada pangkalnya itu adalah peristiwa saat ini. Jadi para pelaku peristiwa saat ini suatu saat itu nanti akan menjadi pelaku sejarah. Dan peristiwa yang kita lakukan saat ini itu suatu saat nanti akan menjadi sejarah. Oleh karena itu jaga sejarah kita baik-baik. Baik teman-teman, sejarah sebagaimana kita ketahui di dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarikh. Kemudian di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan history, di mana kata history ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia atau historia, yang artinya adalah pengetahuan yang dicari dari atau berdasarkan penelitian. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, historia ini bisa berarti mengusut. Jadi kalau kita mengusut sesuatu, itu artinya kita sedang melakukan satu aktivitas bernama historia. Oleh karena itu, tugas dari sejarawan itu adalah mengusut. Mengusut apa? Tentunya ya mengusut peristiwa masa lalu untuk kita jadikan pelajaran atau menjadi acuan di masa depan. Sementara di dalam bahasa Indonesia sendiri, teman-teman, kita mengetahui bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab justru malah. Padahal bahasa Arabnya adalah tarikh ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan sejarah itu bukan menggunakan tarikh, tapi menggunakan sejarah yang berasal dari kata syajaroh, yang artinya adalah pohon. Mengapa seperti itu? Mengapa kita justru menggunakan kata syajaroh daripada menggunakan tarikh? Nah, ini ternyata ini adalah kehebatan dan kearifan para pendahulu kita. Beliau-beliau tidak menggunakan tarikh, tapi menggunakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah yang merupakan serapan kata dari syajaroh itu sebagaimana pohon, ya, itu kita mengetahui pohon itu berasal dari sesuatu yang kecil. Dia mempunyai pangkal. Pangkal itu kemudian berakar, tumbuh, berkembang, kemudian berbuah, memberikan manfaat, kemudian dia akan layu, kemudian dia akan menjadi semakin layu, dan pada akhirnya dia akan tumbang, punah, hilang sama sekali. Oleh karena itu, bisa kita pahami teman-teman bahwa sejarah itu memang harus sudah benar-benar selesai. Dan dia berpangkal kepada satu yang kecil, di mana satu kecil itu adalah peristiwa yang benar-benar dialami. Jadi kata kuncinya di sini adalah peristiwa yang benar-benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh dialami. Nah, kata kunci ini mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa sifat dari sejarah itu sendiri salah satunya adalah pertama, dia harus benar-benar terjadi atau fakta. Fakta tentang apa? Fakta tentang sesuatu yang dialami. Nah, kata kunci dialami ini kemudian mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa ciri dari sejarah selanjutnya adalah dialami. Benar-benar dialami, dirasakan, dilihat, disentuh, dilakukan oleh siapa? Oleh para pelaku sejarahnya. Nah, kata-kata dialami, dilakukan, disentuh, dirasakan, inilah yang menjadi ciri dari sejarah selanjutnya, yaitu empirik. Peristiwa yang benar-benar terjadi tadi, yang dialami oleh seorang pelaku sejarah tadi, kemudian berkembang, tumbuh menjadi
satu rangkaian peristiwa yang sampai pada akhirnya kemudian peristiwa itu hilang sama sekali. Nah, proses dari tumbuh, berkembang ini mengantarkan kepada kita suatu pemahaman bahwa ciri dari sejarah itu dia harus diakronik. Artinya diakronik bagaimana? Artinya setiap peristiwa di dalam sejarah itu harus saling berhubungan, teman-teman. Artinya apa? Satu peristiwa tidak bisa muncul begitu saja. Dia pasti ada pendahulunya dan kemudian dilanjutkan dengan peristiwa setelahnya. Oleh karena itu, ketika satu sejarah tiba-tiba memberikan informasi tentang suatu peristiwa pada masa lalu dan dia tiba-tiba muncul, itu tidak bisa disebut dengan sejarah. Bisa jadi itu disebut dengan mitos atau legenda. Misalnya di sejarah itu ada seorang raja yang dia mempunyai anak pangeran misalnya. Pangerannya itu ada 4 misalnya. Tiba-tiba ya seseorang menulis sejarah bahwa si raja tadi mempunyai anak 6. Nah, yang 2 ini dari mana? Kan itu berarti muncul tiba-tiba, tidak ada penjelasannya. Istilah seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan munqati'. Nah, kalau munqati' seperti ini tidak bisa disebut dengan sejarah. Dia bisa dikatakan mitos atau legenda. Bukan berdasarkan pengalaman yang benar-benar nyata terjadi. Tapi mungkin hanya sekedar halusinasi atau apalah itu. Atau mungkin diada-adakan. Nah, istilah munqati' dalam ilmu hadis ini di dalam ilmu sejarah dia bisa kita hubungkan dengan istilah diakronik. Kemudian teman-teman, tadi sudah kita jelaskan bahwa sejarah itu muncul dari peristiwa yang kita lakukan saat ini. Kemudian berkembang dan pada akhirnya hilang sama sekali. Nah, ketika suatu peristiwa itu sudah selesai hilang, sudah selesai sama sekali, punah sama sekali, sudah selesai dilakukan sama sekali, itulah yang disebut dengan sejarah. Kalau peristiwanya belum selesai, itu tidak bisa disebut dengan sejarah, teman-teman. Nah, pemahaman ini mengantarkan kita pada suatu pengertian bahwa salah satu ciri dari sifat sejarah yang lain itu adalah unik. Artinya hanya satu-satunya itu. Jadi tidak ada peristiwa lain karena peristiwanya sudah selesai. Misalnya peristiwa perang Pangeran Diponegoro. Peristiwanya sudah selesai, para pelakunya sudah wafat. Tidak mungkin peristiwa itu terulang kembali. Inilah yang disebut mengapa sejarah itu mempunyai sifat yang unik, artinya satu-satunya dan tidak akan berulang kembali. Lantas mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kalau peristiwa itu unik atau tidak berulang, mengapa sampai muncul istilah kata-kata jas merah, jangan melupakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Dan mengapa juga muncul jargon sejarah pasti berulang? Apakah jargon ini kemudian kata-kata yang diucapkan Bung Karno jas merah tadi itu apakah salah? Bukan, tidak seperti itu teman-teman. Apa yang dikatakan Bung Karno tadi dan jargon-jargon tadi itu adalah benar. Bahwa sejarah itu pasti berulang, oleh karena itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu benar. Tapi sekilas kelihatannya bertentangan dengan prinsip atau sifat dari sejarah itu bahwa sejarah itu unik. Nah, ini perlu kita pahami. Bahwa maksudnya sejarah unik, dia hanya satu-satunya, itu maksudnya peristiwanya. Jadi peristiwanya ya hanya sekali itu saja, tidak akan berulang kembali. Oleh karena itu, disinilah berhubungan dengan apa? Kadang ada penyesalan. Karena waktu tidak akan berulang kembali.
Nah, ini peristiwanya maksudnya yang tidak berulang kembali. Adapun ya yang dimaksud dengan sejarah pasti berulang, sehingga jangan sampai kita melupakan sejarah itu, yang dimaksud berulang ini adalah polanya. Jadi sejarah itu pasti polanya pasti berulang, teman-teman. Misalnya di Perang Pangeran Diponegoro, peristiwanya sudah selesai, tapi polanya masih tetap ada. Di mana di dalam Perang Pangeran Diponegoro itu, di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang hebat, yang siap memperjuangkan kemerdekaan Nusantara, seperti Sentot, kemudian seperti yang lain-lainnya, Banteng Wareng dan yang lain-lainnya. Selain itu, ada pola juga bahwa dalam Perang Diponegoro itu juga ada pengkhianatnya. Misalnya Patih Danurejo dan lain-lain. Nah, pola-pola yang sudah terjadi pada sejarah pada masa lampau itu pasti akan berulang. Contoh misalnya Perang Baratayuda, itu sudah selesai. Perang Badar itu sudah selesai. Tapi pola-polanya pasti akan berulang. Di mana justru malah kadang yang sering bertengkar sendiri itu masih ada hubungan keluarga. Di Baratayuda kan begitu kan, antara Pandawa dan Kurawa. Kemudian di Perang Badar kan juga sama, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kufar Quraisy. Itu kan masih saudara sebenarnya, masih diurut-urut kan masih saudara. Nah, pola-pola ini pasti akan berulang. Ini yang dimaksud bahwa sejarah itu pasti berulang. Itu yang dimaksud adalah polanya. Tapi yang dimaksud bahwa sejarah itu unik, itu adalah peristiwanya. Nah, karena sejarah itu polanya berulang, teman-teman, berarti kita bisa membuat pola dari sejarah itu sebagai acuan, teman-teman. Oh iya, dulu tuh pernah ada perang seperti ini. Oh iya, dulu tuh ada pernah peristiwa terjadi seperti ini. Cara menanggulanginya bagaimana. Nah, pemahaman akan keberadaan sejarah ini polanya bisa berulang dan bisa kita jadikan sebagai patokan untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Ini mengantarkan kepada orang-orang untuk apa? Untuk mempelajari sejarah. Dan sifat dari sejarah yang bisa dipelajari inilah mengantarkan pemahaman kepada kita bahwa sifat dari sejarah yang lain itu adalah dia bersifat ideografik. Artinya apa? Dia bisa dipelajari, dia bisa dikaji, dia bisa dipaparkan, dia bisa ditampilkan, dia bisa diteliti, dan lain sebagainya. Nah, dari semua pemahaman ini kemudian kita merujuk dari pendapat pakar sejarah Indonesia, yaitu Bapak Kunto Wijoyo. Beliau mengatakan bahwa bahwa sifat sejarah itu ada 5. 5 itu apa saja? Pertama, dia harus bersifat fakta. Kalau tidak fakta, dia tidak sejarah. Tapi bisa jadi mitos, bisa jadi dongeng, dan lain-lain. Kedua, dia harus bersifat empirik, artinya benar-benar dilakukan, dialami, dirasakan oleh para pelaku sejarah. Kemudian sifat dari sejarah yang ketiga adalah bahwa sejarah itu dia harus diakronik. Diakronik artinya apa? Artinya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dalam sejarah itu, dia harus saling berhubungan. Satu sejarah tidak bisa dia kemudian muncul begitu saja, atau tidak ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya, atau tidak ada hubungannya dengan peristiwa selanjutnya. Itu tidak mungkin. Ini namanya mukotek kalau seperti itu. Nah, sejarah itu harus bersambung, dia harus bersifat diakronik. Itu sifat sejarah yang ketiga. Sementara sifat sejarah yang keempat, dia harus bersifat unik satu-satunya. Artinya peristiwanya hanya terjadi sekali itu saja, tidak mungkin berulang. Kemudian sifat sejarah yang kelima, dia harus bersifat ideografik. Artinya apa ideografik? Dia bisa dipelajari, bisa dideskripsikan, bisa dipaparkan, bisa ditelaah, bisa dikaji. Nah, pemahaman tentang sifat-sifat sejarah ini akan menjadi landasan bagi kita
untuk mengkaji penelitian sejarah selanjutnya. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan tentang penelitian sejarah di pertemuan kita yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.